hukum kasih, ya, perbuatan-perbuatan baik, itulah yang diutamakan, bukan klaim-klaim kebenaran, bukan saling menyerang dan merendahkan satu terhadap yang lain, tetapi dalam kehidupan bersama yang ditandai kerukunan dan perdamaian. Persaudaraan sejati diutamakan sebagai perwujudan dan ungkapan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, penguasa segala waktu, Engkau memberikan kesempatan kepada kami menjalani kehidupan sambil menantikan saat kedatangan-Mu. Bantulah kami memanfaatkan kesempatan itu dengan tabah, melakukan karya baik apapun tantangan yang kami hadapi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca. Bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 2 ayat 1-3a, dilanjutkan ayat 13-16. Saudara-saudara, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan berkumpulnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh kabar atau surat yang dikatakan berasal dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Hendaknya kalian jangan sampai disesatkan orang dengan cara bagaimanapun. Allah dari mulanya telah memilih kalian untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kalian dan dalam kebenaran yang kalian percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kalian lewat Injil yang kami wartakan, sehingga kalian dapat memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kalian terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita menghibur dan memperkuat hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Sebab Allah mengasihi kita, Ia memberi kita hiburan abadi dan harapan baik karena kasih karunia-Nya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama yang kita baca hari ini masih melanjutkan yang kita baca pada hari sebelumnya. Kalau pada hari sebelumnya, Santo Paulus mengajak umat selalu bersyukur dalam kesetiaan, ketabahan, kendati harus menanggung penderitaan dan penganiayaan, teguh beriman pada Yesus Kristus yang diutus Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Pada hari ini, Santo Paulus mengingatkan agar umat tidak gelisah dan bingung dalam memahami tentang kedatangan Tuhan. Itu yang kita sebut sebagai parusia, kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali yang akan menghakimi semua umat manusia menurut perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan baik mendatangkan keselamatan, perbuatan-perbuatan jahat mendatangkan hukuman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita hubungkan dengan bacaan Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26, Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa yang satu harus dilakukan tetapi yang lain tidak boleh diabaikan. Dalam Injil Matius, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan tentang rangkaian-rangkaian hidup yang mendatangkan kebaikan dan bukan kecelakaan, keselamatan dan bukan kecelakaan. Kalau kita baca dalam Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40, Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa hukum yang terbesar adalah kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Sayangnya orang-orang Farisi terjebak pada hal-hal yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, tentang mencuci kendi, mencuci perangkat untuk hidup mereka, cuci tangan, tentang hukum Sabat, ya, tentang bayar pajak, dan seterusnya. Tetapi mereka kemudian lupa atas hukum yang utama, yaitu hukum kasih. Kasih yang diwartakan kepada kita oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama, dihayati melalui ketekunan, ketabahan, kesetiaan saat kita mengalami kesulitan, penganiayaan, tantangan, bahkan penderitaan. Santo Paulus mengatakan apa yang sudah diajarkan baik secara lisan maupun secara tertulis itu harus menjadi perhatian dan tidak usah mendatangkan kebingungan. Terkait dengan kedatangan kembali Yesus yang akan menghakimi kehidupan, Tuhan kita Yesus Kristus yang wafat dan bangkit, naik ke surga dan akan datang kembali. Tapi kapan kedatangannya itu akan terjadi, tidak seorang pun tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu terkait misalnya tentang kematian dan hari kiamat. Kita nggak ada yang tahu kapan kita akan mati, kapan kiamat tiba, hanya Bapa yang tahu. Nah, dalam ketidaktahuan itu yang penting adalah sikap batin yang terus terarah kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan baik yang mestinya kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Maka Santo Paulus dalam bacaan yang pertama mengajarkan sebelum kedatangan Yesus kembali memang akan terjadi macam-macam hal, ya, kemurtatan, kemudian penganiayaan, kesombongan, orang merasa diri paling benar,
hanya mempertahankan satu dua hal tetapi mengabaikan yang lain. Sikap-sikap yang merasa benar tetapi di jalan yang salah. Dan kita dipanggil untuk mengalami pembenaran yang sejati, bukan menurut tolak ukur pikiran kita pribadi, apalagi tidak diuji dalam satu discernment komunitas. Dalam hal ini, Gereja Katolik memiliki daya kebenaran dalam konteks baik itu berdasarkan kitab suci, ajaran suci, maupun tradisi suci. Di dalam bacaan pertama tadi, Santo Paulus bicara tentang apa yang disampaikan secara lisan. Nah, itu menjadi bagian dari tradisi. Dan apa yang tertulis. Yang tertulis, yang sudah kita terima adalah kitab suci. Jangan lupa, ada banyak hal yang tidak tertulis tetapi disampaikan secara lisan dan dihidupi dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dan itu yang disebut tradisi suci dan ditegaskan dengan satu ajaran yang benar secara objektif, bukan sebagai klaim-klaim pribadi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Paulus mengajak umatnya untuk sepenuhnya percaya agar iman, harapan, dan kasih yang mereka hidupi dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan sejati menuju kesempurnaan Kristiani dihayati, dan hukum kasih, perbuatan-perbuatan baik, itulah yang diutamakan, bukan klaim-klaim kebenaran, bukan saling menyerang dan merendahkan satu terhadap yang lain, tetapi dalam kehidupan bersama yang ditandai kerukunan dan perdamaian. Persaudaraan sejati diutamakan sebagai perwujudan dan ungkapan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.